Hei Hotman, jaga mulutmu ya. Kalau kau masih disukai oleh rakyat, utamanya di Jakarta ini, berlaku yang sopan ya. Jaga mulut ya. Anda kenal saya pun tahu Anda, dan Anda pernah diskors gara-gara ribut sama saya ya. Itu aja yang saudara Hotman ingat-ingat ya. Jadi jangan belagak manggil kakek. Lu tidak bisa jadi kakek karena tidak punya keturunan. Guys, barusan kita lihat ya cuplikan video dari Bang Muara Karta Simatupang yang begitu emosional dan marah kepada Hotman Paris Hutapea. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita lihat cuplikannya. Seorang kakek menyindir saya, katanya saya mengkritik Ahok gara-gara mengharapkan agar ditunjuk sebagai pengacara dalam kasus korupsi Pertamina. Kakek salah. Perkara bisnis yang Hotman tangani berlimpah. Bahkan saya nggak sanggup menangani karena terlalu banyak dan honornya sangat besar-besar. Sedangkan honor perkara korupsi kecil. Itu satu. Yang kedua, saya tidak pernah menuduh Ahok. Saya bertanya, apakah Anda tahu kasus korupsi tersebut selama 5 tahun Anda menjabat sebagai komisaris? Itu tugas Anda. Kenapa saya tanya itu? Itu refleks waktu saya sakit di Singapura. Karena begitu Kejaksaan Agung mengumumkan kasus mega korupsi tersebut, tiba-tiba Ahok mengatakan akan membongkar. Kalau ada dari mulut Ahok kata-kata akan membongkar, berarti dia tahu kasus itu. Ya, kenapa selama 5 tahun diam? Kenapa selama 5 tahun diam? Ya, kasus saya itu kasus besar-besar, bukan seperti kasus kliennya Rasman atau siapa itu Firdaus yang kasus receh. Mengenai bantuan ke masyarakat, Hotman sudah memberikan bantuan hukum gratis kepada ratusan rakyat pengais keadilan di Hotman 991 dan juga di Kopi Tony sejak 15 tahun lalu, walaupun perkara bisnis saya membludak. Jadi sekali lagi, saya hanya bertanya kepada Ahok, apakah Anda tahu korupsi tersebut selama 5 tahun Anda menjabat? Itu adalah tugas Anda. Kembali lagi nih dengan mediadpr.com ya. Perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan Muara Karta Simatupang semakin meruncing guys ya. Barusan kita lihat cuplikan videonya dari Hotman Paris Hutapea yang merespon podcast dari Bang Muara Karta Simatupang. Wah, seru nih guys gitu ya. Nah, gimana nih tanggapan Bang Muara Karta terhadap ya jawaban dari Hotman Paris Hutapea, Bang? Nah, di sini kan dia bilang abang tuh kakek-kakek gitu loh. Dia tidak kenal dengan abang sepertinya. Gimana nih menurut Bang Muara Karta Simatupang? Kita kan semua tahu Hotman itu kan besar mulutnya aja kan. Belum juga saya perkarakan. Apa dia bilang semua pendukung Ahok ada di pantatnya? Itu kan udah gila manusia seperti itu. Tadi pagi kalau nggak salah atau kemarin itu dia komentar dari Bandara Changi, seolah-olah dia masih di Singapura kan, bahwa itu kakek-kakek katanya menanggapin saya. Saya kakek karena saya punya keturunan. Yo, udah tua juga nggak punya keturunan. Yo kan cuma punya anak, anaknya nggak punya anak kan, berarti yo belum jadi kakek. Tapi muka lo udah kayak kakek-kakek. Ayo, kan tempo hari berapa tahun lalu kita adu fisik aja, nggak usah banyak ngomong. Nah sekarang yuk ngoceh lagi di Singapura. Kita ini meminta Ahok untuk membuka semuanya. Demi apa? Demi kepentingan bangsa dan negara. Siapa yang mencuri uang oplosan dari Pertamina? Itu yang kita mau bongkar. Karena si Ahok megang kunci. Yuk belagak bersih. Kalau memang, kan saya bilang, kalau yuk memang mau jadi pengacaranya para koruptor, kita nggak pernah larang. Dan you kan bilang katanya udah 911 segala macam, banyak membantu rakyat segala macam. Di mana? Bohong aja nih, kecil lo, nggak ada lo bantu. Semua setengah jalan udah publish, habis itu kliennya ditinggalin karena nggak ada duitnya. You cerita di mana you jadi lembaga bantuan hukum? Nggak ada, you semua hitung-hitungannya duit ya. Bakal beli cincin itu juga sampai penuh jari you, tak palsu tak enggak, saya nggak ngerti tuh. Ibu pasti kenal saya, nggak mungkin, karena gara-gara saya you diskors dari Pradi Soho.
ya kan? Bukannya itu, sebelum diskors sudah pindah ke DPN Pradi yang lain. Saya gara-gara you di tingkat awal you menjatuhkan saya, di tingkat banding you saya kalahkan. Akhirnya you diskors 3 bulan, you pindah. Ngarang kakek-kakek, you yang belum bisa jadi kakek karena tidak punya keturunan. Udah tua juga, karena kececeran di mana-mana you punya benih, ya. Kebanyakan perempuan, ya, memalukan advokat. Ini bukan contoh advokat untuk yang muda-muda, ya. Ini bukan contoh yang baik si Hotman Paris ini. Jadi saya pikir berhenti you ngoceh, ya. Kita meminta Ahok itu bicara di forum resmi, menghadap ke Kejaksaan Agung, menghadap di pengadilan menjadi saksi, beberkan semua siapa sebenarnya yang mencuri 1.000 triliun, nggak main-main. Itu kan tadi saya udah bilang tempo hari, itu uang 1.000 triliun sudah bisa membangun berapa ribu sekolah, berapa guru, berapa ribu universitas, ya, belum rumah sakit, belum yang lain-lain infrastruktur. Dan kalau kita bagikan ke rakyat, rakyat udah bisa pada merdeka semua, pada makmur. Hotman, goblok lo. Ya? Kita berperkara aja lah. Yuk lawan Rasman, yuk boleh menang. Lawan saya nggak pernah menang, ya. Kita kembali nih ke Hotman Paris Hutapea. Nah, tadi kan kita sudah lihat nih cuplikan videonya jawaban, ya, atas podcastnya Abang gitu ya. Dan di sana kan ada apa yang sudah dia lakukan buat negara ini lewat konsultasi bantuan hukum gratis, Bang, gitu ya, lewat Hotman 911 gitu ya. Nah, dibandingkan dengan Ahok, Bang, perbandingannya seperti apa sih, Bang? Gitu ya. Ini Ahok ini, ya, sekalipun dia pernah jadi gubernur DKI, dia udah pernah berbuat. Kan baru saya bilang, rumahnya dia kalau nggak dibikin bendungan, rumahnya udah banjir di Kelapa Gading. Ahok punya ide bagaimana memperbaiki Jakarta, bagaimana mensejahterakan para buruh di Jakarta. Kalau lu mana ada nggak ada cerita, kan lu ngakalin orang melulu. Kopi Joni lah, antar 911, emang ambulans. Jadi udah, jangan, tidak sebanding dengan Ahok. Ahok tuh masih ada ratingnya di atas, ya. Jadi lawyer tuh jangan sombong, ya. Di atas langit masih ada langit, ya. Kekayaan itu untuk bukannya untuk rakyat. Makanya kita ingin bongkar siapa sebenarnya yang mencuri uang Pertamina ini. Nah, itu kan supaya dikembalikan lagi kepada negara uang itu. Koruptornya digantung, kalau hukumannya ada, ya, dihukum seberat-beratnya, asetnya disita, diambil oleh negara, dikembalikan kepada negara. Nah, inilah kita berharap memang Pak Prabowo ini dengan statement setiap saat pada event-event tertentu memberantas korupsi, ya, membasmi para koruptor. Nah, itu kan saya pikir satu dengungan yang harus kita tanggapi secara positif, bahwa ke depan ini bangsa ini harus maju gitu, tidak lari di tempat. Jangan bela-belain koruptor laganya. Bang, gimana nih caranya Ahok agar bisa membeberkan apa yang dia ketahui tentang Pertamina? Enggak, cuman Ahok kan sudah menyiapkan diri, dia udah katakan di publik, saya siap dipanggil oleh Jaksa Agung dan saya siap menjadi saksi di pengadilan ketika kasus ini dibongkar. Artinya udah welcome kan? Artinya ada data-data yang memang dia simpan. Waktu dia jadi komut dia nggak berani, kenapa? Karena dia kan udah ribut sama Menteri BUMN temporer Erick Thohir. Cuman kan nggak jadi, ya. Akhirnya dia mengundurkan diri karena dia udah nggak bisa, dia terlalu lama di situ karena nggak kuat batinnya menghadapi para mafia gas ini, para mafia minyak ini. Itulah makanya dia mengundurkan diri. Bang, kalau kita mereview podcast kita yang kemarin tuh, Bang, netizen itu sangat senang, Bang, kepada Bang Muarakarta karena mendukung Ahok gitu. Karena Ahok kan pernah di Pertamina, Bang, sebagai komisaris utama gitu ya. Ahok itu banyak memegang kunci rahasia gitu loh. Ada apa sebenarnya di Pertamina gitu ya. Dan hampir 90%, Bang, komen-komen yang masuk itu positif, Bang, gitu ya. Netizen itu sudah nggak suka lihat Hotman Paris karena dia membela koruptor.
Ya, terus terang ini saya komen itu udah berapa juta komen yang memang saya diminta maju terus untuk bisa mendengungkan suara rakyat. Nah, kawan ini kan bilang kakek-kakek itu ngapain ikut ngomong, dia bilang lu yang nggak punya keturunan makanya lu nggak bisa jadi kakek lo. Iya bang, kalau kita mereview ya kan komen-komen yang sudah masuk nih bang, ya kan kita baca satu persatu gitu ya kan, itu kan rata-rata gitu ya kan sangat senang nih Bang Muarakarta ada di pihak Ahok, ya kan tujuannya kan memang buat kesejahteraan masyarakat bang gitu ya. Karena yang baru terungkap gitu ya kan itu kan 1 kuadriliun gitu ya bang. Ahok juga pernah ngomong lebih dari itu gitu loh. Waduh, seneng bang kita dengernya bang. Kalau memang lebih dari 1 kuadriliun gitu loh bang, luar biasa korupsinya bang. Bener-bener menyakiti hati rakyat bang. Nah, abang pun kalau kita lihat gitu ya, ada orang yang siap di belakang Bang Muarakarta untuk tetap mengawal Ahok nih bang, gitu ya, untuk mengungkap semua kejadian yang ada di Pertamina, terutama koruptornya itu siapa aja sih, orang di belakang koruptornya itu siapa gitu ya. Terus juga ada juga yang komen bang gitu ya kan, bahwa wah abang kenapa nggak jadi pengacaranya dari Ahok bang? Gimana nih tanggapan abang? Saya mendukung Ahok dalam rangka membongkar kasus ini karena dia adalah saksi kunci ya. Dia banyak yang dia simpan rahasia-rahasia di Pertamina seperti apa. Tapi saya untuk jadi pengacara Ahok enggak lah, ya kan masih banyak lagi pengacara dari Banteng Merah ya. Tapi saya mendukung gerakan Ahok untuk membongkar ini semua ya. Bang Muara, kalau kita melihat jawaban dari Hotman Paris Hutapea bang mengenai Ahok yang pada saat itu menjabat komisaris utama bang di Pertamina gitu ya, tapi tidak bisa membongkar gitu ya kan, seperti yang dilakukan Kejaksaan Agung gitu ya kan. Dan kenapa baru sekarang ngomong? Kemarin tuh ngapain aja? Nanti dulu kan saya udah bilang tadi. Kenapa dia tidak bongkar? Dia udah sempat ribut sama Erick Thohir ketika dia jadi Komut. Ada perbedaan prinsip yang akan dibuka oleh Ahok, tapi terganjal oleh mafia. Dia juga kan ingin juga dipanjang umur kan. Betul. Nah itulah yang makanya sekarang dia diberi kesempatan nih ketika ini sudah meledak. Ini kan kayak bola salju nih, meledak. Maka dia ingin tampil menawarkan diri ya, tanpa imbalan menawarkan diri. Saya minta dipanggil Jaksa Agung dan saya kalau perlu dijadikan saksi di pengadilan. Nah inilah yang memang kita harapkan dia berani seperti itu. Rakyat mendukung 100%, kecuali si itu tadi, siapa tuh si namanya tuh, si Hotman Paris. Bang, sepertinya akan ada gerakan yang cukup besar nanti bang untuk mendukung Ahok membongkar mafia yang ada di Pertamina bang, termasuk abang nih ya kan. Karena kalau kita lihat komen-komennya sudah sangat siap bang untuk melakukan people power mendukung Ahok membongkar mafia migas terutama di Pertamina bang ya, karena Ahok kan memang lama di sana gitu loh. Nah menurut abang nih tanggapan Pak Presiden kita nih Prabowo Subianto seperti apa ya bang kira-kira dengan adanya gerakan mendukung Ahok ini bang? Saya sebagian kecil dari rakyat dan saya praktisi hukum mendukung penuh 100% apa yang memang diinginkan oleh masyarakat dalam rangka gerakan memberantas korupsi khususnya dalam kasus Pertamina. Saya dukung, saya doakan, mudah-mudahan Pak Presiden juga dengar bahwa rakyat ingin masalah minyak ini benar-benar dibongkar. Karena kasihan rakyat ya, sudah minyak disubsidi, padahal tanpa subsidi kan bisa jalan sebenarnya ya. Dari Pertalite, dari premium dulu naik Pertalite, naik Pertamax, naik entah apalagi namanya itu di segala macam lapisan itu. Beda dengan Shell ya atau Vivo. Nah ini kan artinya di situ juga udah kelihatan mafianya itu
bergerak, ya. Artinya ada gerogotan-gerogotan yang beberapa tahun ini terus menggerogoti uang minyak. Makanya saya minta untuk Pak Presiden bongkar semua, beri dukungan kepada Jaksa Agung supaya berani membongkar. Jadi jangan separuh hati dan jangan setengah-setengah. Kita bongkar, kita rapikan hukum ini. Nah, itu tadi, kalau bisa memang revisi Undang-Undang Tipikor, KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang perampasan aset para koruptor dan memiskinkan koruptor itu segera digelontorkan, dibuat perpunya atau seperti apa, dan dihukum seberat-beratnya para koruptor ini. Kalau perlu dibawa ke Nusa Kambangan, diikat di sana. Biar kita lihat kok negara-negara lain kan nggak ada urusan. Mantan Perdana Menteri pun juga di Korea juga didor kok, di Jepang harakiri mereka semua, di Korea, apalagi di Cina kok tiap hari di Cina dan ditembakin karena korupsi. Nah, saya pikir banyak yang menjadi contoh negara hancur itu karena digerogoti oleh para koruptor. Mudah-mudahan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang ke 2045 menjadi Indonesia Emas. Terima kasih, Bang. Di akhir perbincangan kita, gitu ya, kita pastinya semua sepakat, Bang, bahwa mafia migas di tanah air, Bang, harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, Bang. Biar rakyat Indonesia sejahtera, Bang. Dan para koruptor itu dihukum seberat-beratnya, Bang. Kalau perlu, asetnya disita buat negara. Sandi Wiratama, mediadpr.com, melaporkan dari Jakarta.